Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmadani dengan NIM 2104045011008 dari kelas BK 4A. Nah, video ini merupakan salah satu bentuk tugas ujian akhir semester pada mata kuliah BK Karir. Nah, di mana adapun tugas yang diberikan oleh dosen yaitu membuat 3 RPL mengenai karir serta membuat satu video layanan dari RPL yang telah dibuat tersebut. Jadi video ini saya akan mempraktekkan salah satu RPL yang saya buat dari layanan bimbingan karir, di mana topik yang akan saya bahas yaitu mengenai wawasan karir. Nah, untuk itu selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua dilindungi dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ketemu lagi dengan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Sri Rahmadani. Nah, Ibu kali ini akan membawa layanan yang dimana kita membahas mengenai karir. Nah, adapun topik yang akan Ibu bahas pada hari ini yaitu mengenai wawasan karir. Nah, karena anak-anak sekalian ini sudah kelas 12, tentunya sudah harus memikirkan mengenai bagaimana kelanjutan sekolahnya nanti ya. Jadi anak-anak sekalian harus mengetahui mengenai karir-karir bagaimana saja yang ada di luar sana ya. Semoga nantinya anak-anak sekalian ini bisa memilih mau berkarir di bidang apa sesuai dengan fashion atau sesuai dengan skill yang dimiliki. Nah, untuk itu ini bertujuan tentunya layanan ini bertujuan agar anak-anak sekalian bisa mengetahui mengenai wawasan karir, terus anak-anak sekalian akan mengetahui mengenai bagaimana sih bentuk-bentuk karir, karena kan karir banyak bentuknya ya. Nanti Ibu akan bahas. Terus juga anak-anak sekalian akan mengetahui bagaimana sih itu berkarir, kayak tips-tips untuk berkarir di masa depan ya. Semoga nanti ini setelah layanannya setelah selesai, Ibu harap anak sekalian bisa mempersiapkan karirnya nanti setelah lulus SMA mau kemana ya. Jadi untuk itu sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, kita akan melakukan diskusi ataupun kesepakatan waktu layanan. Nah, Ibu menyarankan itu waktunya 45 menit. 45 menit layanan ke depannya nanti. Bagaimana, setuju? Oke. Jadi layanan kita pada hari ini itu akan sampai pada 45 menit ke depan. Jadi Ibu harap Anda sekalian bisa mendengarkan dan memahami secara baik, secara seksama apa yang nanti Ibu sampaikan. Terus juga sebelum itu Ibu akan membagi kelompok, karena nantinya setelah Ibu memberikan materi, nanti sekalian itu diharapkan bisa berdiskusi kepada teman-temannya. Masing-masing siswa itu menuliskan menuliskan perencanaan karirnya nanti, tapi didiskusikan sama teman-teman kelasnya. Nanti sekalian bertanya kepada teman-teman kelompoknya, kira-kira kamu cocoknya di mana, terus sesuaikan dengan diri kamu. Teman-temanmu itu cuman memberikan gambaran lah, atau memberikan memberikan pendapatnya, kayak kamu ini cocoknya di sini, kamu ini cocoknya di sini. Nah, anak-anak sekalian itu memikirkan ataupun menyaring lagi dari pikiran-pikiran dari teman-temannya, apakah itu cocok untuk diri kamu atau tidak ya. Oke, kita masuk pada tahap materi, yaitu Ibu akan menyampaikan mengenai apa itu karir, bagaimana bentuk karir, terus bagaimana itu tips membangun karir ke depannya. Nah, sebelum itu pasti Anda sekalian itu masih ada yang bingung, apa sih itu karir sebenarnya? Apakah karir itu sama dengan pekerjaan? Kalau misal kita bekerja sebagai security, apakah itu sudah berkarir? Nah, perlu Anda sekalian tahu bahwasanya karir merupakan sebuah bahasa, sebuah kata dari bahasa Belanda ya, yang berasal dari kata karir, adalah perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Jadi ini juga bisa berarti sebagai jenjang dalam sebuah pekerjaan tertentu. Jadi karir merupakan istilah yang didefinisikan oleh Kamus Besar Indonesia sebagai perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan, jabatan seseorang. Nah, biasanya pekerjaan yang dimiliki adalah pekerjaan yang mendapatkan imbalan berupa gaji maupun uang. Jadi bagi sebagian besar orang, karir adalah pekerjaan yang sudah atau sedang dilakukan. Jadi, namun arti tersebut itu belum mewakili definisi karir yang sesungguhnya loh.
Jadi karir dari pengertian penjelasan Ibu tadi mengenai karir dapat kita simpulkan bahwasanya karir adalah kombinasi dari jumlah pekerjaan yang sudah diambil berbagai pencapaian sehingga pencapaian kayak hingga pelatihan yang sudah dilalui agar dapat agar dapat meraih tujuan profesionalitas. Jadi setiap pengalaman dan pekerjaan yang nantinya kamu kerjakan dan diikuti dengan berubahnya jenjang karir yang kamu miliki. Jadi untuk itu dikenal dengan sebutan perkembangan karir atau progres karir. Jadi tentu memiliki karir harus dilakukan dengan hati-hati karena nantinya akan berdampak pada arah hidup Ananda sekalian ke depannya, karena karir ini menentukan kualitas hidupnya nanti ya. Dan juga karir ini akan berdampak pada rasa kepuasan dalam diri hidup. Jadi ketika Anda sekali memilih karir, harus memiliki pendidikan dan skill yang tepat untuk mendukung karir yang kamu jalani. Karena apabila kamu menjalani karir tidak sesuai dengan skill ataupun kemauan yang kamu miliki, maka kamu akan menjalani karir tersebut secara tidak ada kepuasan yang kamu rasakan. Hanya ada rasa senang karena hanya bukan kepuasan bahagia, tapi kepuasan akan mungkin material yang saja kamu dapat. Tidak ada kebahagiaan batin yang kamu dapatkan apabila kamu merencanakan karir tapi tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan atau apa yang kamu bisa lakukan ya. Jadi dalam mendukung karir yang kamu nanti jalani, buatlah tujuan karir agar kamu dapat mengambil keputusan dengan hati-hati dan matang sehingga kamu dapat meraih kesuksesan. Jadi karir merupakan bukan pekerjaan saja. Pekerjaan cuman bukan pekerjaan yang pada umumnya. Jadi karir itu misalnya ada orang yang misal penjual kue tar. Nah itu kan merupakan kayak pekerjaan, ya pekerjaannya buat kue, tapi apabila itu diasah, apabila dia mengikuti pelatihan sehingga dia ada perubahan dari cara pembuatan kuenya atau mungkin bentuk-bentuk kuenya. Nah dia itu sedang berkarir dalam kayak bisa dibilang dia itu spesialis kue lah. Kayak banyak kan di TikTok itu yang kue-kue yang kayak estetik, keren, dan kayak warna-warna pastel yang mengikuti zaman. Jadi itu merupakan sebuah karir, jadi pekerjaan, tapi itu juga ada mengikutkan sebuah pelatihan, sebuah skill. Jadi biasanya pekerjaan kan, misal pekerjaan kantor, orang kantoran kan itu kerjanya cuma itu saja, kayak cuman disuruh ada tugas dari bos, itu adalah pekerjaan. Tapi kalau karir, dia itu pekerjaan cuman ada peningkatan yang dia lalui. Misalnya itu kan yang tadi sudah Ibu jelaskan mengenai dia mengikuti pelatihan, dia mengikuti kelas-kelas kelas-kelas ataupun kayak les-les untuk meningkatkan skill yang dia miliki. Jadi karir itu adalah skill yang diasah terus dipraktekkan atau dituangkan dalam sebuah pekerjaan. Jadi itu bahasa sederhananya mengenai karir ya. Nah setelah tadi kita sudah membahas mengenai apa itu karir, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis karir. Nah di sini Ibu setidaknya terdapat 3 jenis karir yang harus Anda ketahui. Ibu memberikan 3 contoh saja jenis-jenis karir nanti yang Anda harus ketahui. Jadi yang pertama yaitu karir dari pekerjaan yang tidak terkait. Jadi karir yang kamu jalani ini bisa terdiri dari berbagai karir yang kamu jalani, berbagai jenis pekerjaan yang tidak berkaitan antara satu dengan yang lain, baik itu dari sisi posisi sampai dengan industrinya. Jadi contohnya kamu menjadi seorang sales asosiasi di dalam industri retail, lalu menjadi seorang customer service pada perusahaan IT, lalu menjadi seorang community manager di perusahaan startup keuangan. Jadi dengan jenis ini kamu bisa mempunyai banyak sekali pengalaman dan berbagai jenis bidang. Namun karena setiap posisi memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda, maka kamu akan sulit untuk memperkirakan posisi apa yang akan kamu jalani. Jadi selain itu, kamu juga akan kesulitan untuk memperoleh peningkatan gaji dan tanggung jawab yang signifikan pada pekerjaan selanjutnya.
Terus yang kedua itu ada karir yang berkembang dari satu pekerjaan. Jadi jenis karir yang satu ini umumnya dikenal dengan jalur karir linear. Jadi nantinya kamu akan lebih fokus pada satu bidang ataupun satu industri saja di sepanjang perjalanan karir linearmu. Tapi terlepas dari perusahaan yang sama atau berbeda. Jadi sebagai contoh, kamu memulai karir di bidang penulisan sebagai seorang asisten editor di perusahaan A misalnya. Jadi mungkin saja kamu akan menjadi seorang mungkin saja akan menjadi editor ketika pindah ke perusahaan B dan kemudian diangkat sebagai editor senior setelah setahun bekerja. Jadi jenjang karir seperti contoh yang ibu tadi sebutkan itu banyak dilakukan oleh rata-rata orang karena perkembangan karirnya jelas. Karena misal tuh dia tuh karirnya cuman satu jenis karir, jenis posisinya itu cuman yang berbeda saja, tapi yang dikerjakan itu sama, cuman ya itu tadi posisinya yang berbeda tapi pekerjaannya sama. Terus yang ketiga dan terakhir itu ada karir dari pekerjaan yang berbeda di satu industri. Jadi bentuk dari alur karir ini adalah misalnya kamu bekerja di satu industri tapi mengalami berbagai jenis pekerjaan. Sebagai contoh, kamu memiliki tujuan untuk menjadi seorang kreatif direktur di bidang industri kreatif. Nah, kamu bisa saja memulai karirmu dengan bekerja sebagai seorang copywriter di agensi lalu pindah ke agensi lain sebagai videographer. Nah, seiring berjalannya waktu, kamu mungkin memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda di setiap pekerjaan, tapi tetap berada di industri kreatif. Dengan alur karir seperti itu, kamu masih punya kesempatan untuk meraih impianmu menjadi kreatif direktor. Jadi yang contoh terakhir itu misal kamu bekerja di satu perusahaan, terus awalnya itu kamu menjadi videographer, terus kamu mau jadi content creator. Nah, setelah tadi kita sudah membahas mengenai apa itu karir, terus bagaimana bentuk karir, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara menemukan karir, karena kan ini yang menjadi biasa banyak kebingungan bagi siswa-siswi yang akan menunjukkan karirnya, kayak bagaimana sih untuk menemukan karirnya, karena biasa sulit atau bahkan tidak tahu bagaimana itu menemukan karir sehingga bisa direncanakan ke depannya. Nah, di sini ibu memberikan beberapa contoh cara menemukan karir. Jadi dengan menemukan karir yang tepat, kamu bisa menikmati perjalanan pekerjaan dan mengetahui jenjang karir kamu di masa yang akan datang. Nah, cara yang bisa kamu lakukan untuk melakukan karir tersebut adalah yang pertama yaitu melakukan networking. Artinya dengan melakukan networking, kamu bisa membangun dan menjaga hubungan profesional dengan orang lain. Hal tersebut akan membantu untuk melihat dan memilih karir yang sesuai dengan kemampuan serta skillmu. Jadi artinya kamu punya koneksi orang, misal tuh setelah lulus SMA misalnya, kamu punya kenalan-kenalan di berbagai daerah. Terus kamu misalnya setelah lulus SMA ini kamu memilih untuk bekerja. Nah, kamu punya kenalan di luar sana, kamu pasti bertanya apakah ada pekerjaan misal begitu. Nah, dari temanmu itu mungkin ada yang menyarankan pekerjaan ini. Nah, kamu setelah temanmu itu memberikan saran mengenai pekerjaan ini, ada memberikan sebuah pekerjaan kepada kamu, tapi ada beberapa pekerjaan yang mungkin tidak sesuai dengan kamu. Makanya networking ini sangat berguna untuk bagaimana kamu bisa memilah dan memilih pekerjaan yang mana yang cocok dari masukan-masukan yang kamu dapatkan tersebut. Nah, yang kedua, membuat planning. Nah, artinya nanti kamu kamu bisa mengawali nanti karir dengan membuat planning. Tentunya walaupun kamu sudah membuat rencana, kamu harus tetap terbuka dan fleksibel saat ada kesempatan lain yang hadir. Jadi ketahuilah hal yang penting yang berguna untukmu
tujuan profesional dan hal yang kamu sukai dari pekerjaan saat ini. Jadi kamu berusaha untuk membuat planning ataupun jalan-jalan lain. Setelah misal kamu hanya membuat planning satu planning. Nah, apabila planning satu ini tidak tercapai, maka kamu akan kebingungan. Kamu akan melakukan apa lagi apabila yang planning satu ini gagal. Nah, perlu adanya planning A, planning B, planning C. Nah, ada rentetan rencana yang nantinya kamu akan lakukan, karena apabila rencana A tidak tercapai, maka kamu bisa mencoba untuk melakukan rencana B. Begitupun selanjutnya, ya. Jadi planning ini sangat bertujuan apabila nanti kamu mau menemukan karirmu, ya. Nah, tips yang ketiga yaitu terus belajar. Karena ada pepatah mengatakan bahwasanya ilmu adalah jendela dunia. Jadi perbanyaklah ilmu supaya kamu bisa melihat dunia yang seluas-luasnya. Jadi tentunya belajar adalah suatu kewajiban ya bagi kita semua. Terus terlebih lagi dengan adanya perkembangan teknologi yang mewajibkan kamu perlu terus berinovasi dan juga beradaptasi. Jadi kamu bisa belajar dari misal tetangga atau kakakmu, sesama yang sudah misalnya berpengalaman terhadap pekerjaan-pekerjaan begitu toh. Terus cari tahu skill yang diperlukan untuk bisa mengembangkan karir. Jadi baik itu soft skill maupun hard skill. Jadi tentunya belajar adalah bukan hanya tentang ilmu-ilmu yang kamu pelajari di sekolah, tapi ilmu-ilmu yang mungkin sangat dibutuhkan nanti di jenjang pekerjaan, jenjang perkariran. Kayak kamu bisa mencari skill apa yang ada di dirimu. Nah, setelah kamu meyakini bahwa itu adalah skill yang tepat ada di dirimu, kamu mencoba untuk mencari informasi atau menggali informasi dari berbagai sumber mengenai cara untuk mengasah skill yang kamu miliki tersebut. Jadi dari asahan tersebut maka akan tercipta skill yang mungkin sangat dibutuhkan nantinya, skill yang membantu kamu dalam bekerja atau berkarir nantinya. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, ada memperhatikan dunia industri yang sedang dijalani. Jadi sebisa mungkin cobalah untuk membaca berbagai berita terkait industri yang ingin atau sedang yang ingin kamu jalani nanti, karena pasalnya cara ini akan membuat untuk terus mengikuti tren dan memperoleh gambaran pekerjaan yang sesuai untuk karirmu nanti. Jadi cobalah untuk memperhatikan apa yang sedang tren di dunia saat ini nih. Ya misal yang tren sekarang itu bagi teknologi yang kayak AI, teknologi AI dan segala macam. Nah, coba kamu asah skillmu asah skillmu untuk menyesuaikan perkembangan zaman yang terjadi saat ini, karena jangan sampai kamu istilahnya itu kudet dengan teknologi, kudet dengan informasi-informasi update yang ada di dunia. Jadi makanya kamu harus up to the date, update terkait berita-berita yang hot, terkait apa-apa saja yang terjadi saat ini begitu. Nah, yang kelima yang menurut ibu ini paling penting yaitu bersiap untuk mengubah karir, karena apabila kamu tidak siap maka karirmu itu akan sama saja, atau rencana-rencana yang kamu bangun itu sama saja nol besar apabila kamu tidak ada kesiapan dalam dirimu untuk berkarir nantinya. Karena apabila kamu berada di dalam industri yang trennya sedang mengalami penurunan, pertimbangkanlah untuk beralih ke karir yang berbeda. Jadi kamu harus bisa bersiap, siap secara mental, siap secara fisik untuk bagaimana bisa terjun ke dunia pekerjaan atau yang berhubungan dengan ya bos atau segala macam. Jadi kamu harus bukan cuma mengandalkan rencana-rencana yang ada di kepalamu, tapi rencanakan juga bagaimana kamu bisa beradaptasi di lingkungan, bagaimana bisa berkomunikasi yang baik. Itu semua adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan nantinya di dunia pekerjaan atau perkariran nantinya. Nah, mungkin itu pemaparan materi kita pada hari ini mengenai wawasan karir. Nah, semoga apa yang ibu sampaikan tadi itu bisa Anda sekalian tangkap maksud dan bisa kamu aplikasikan nanti kalau membuat planning karir ke depannya. Nah, selanjutnya karena tadi ibu sudah mengatakan bahwasanya ibu sudah membagi kelompok, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Nanti ibu akan menjelaskan mengenai apa yang harus Anda sekalian lakukan di dalam kelompoknya. Nah, silakan duduk sesuai dengan kelompok yang sudah ibu tadi di awal, ya. Ya, setelah sudah,
Di sini setiap anggota kelompok ya, ibu harap kau menuliskan rencana-rencana karirmu, kayak planningmu. Kamu di sini nada sekalian itu berlatih untuk membuat planning karirnya ke depan. Jadi silahkan tulis nanti di kertasnya planningmu yang akan kamu lakukan nanti setelah lulus SMA. Misalnya kamu ingin kuliah, maka planningmu itu yang pertama daftar bagaimana cara untuk bisa masuk kuliah, terus menyelesaikan kuliah, bagaimana targetmu nanti kalau kuliah, terus kalau sudah kuliah mau lanjut apa lagi. Nah, itu semua adalah planning. Jadi sebuah perencanaan yang nantinya kamu mencoba untuk mengikuti planning tersebut, tapi tidak selamanya planning itu berjalan dengan sesuai rencana. Makanya kamu harus yang tadi ibu katakan, bahwasanya harus membuat planning cadangan atau rencana cadangan nantinya, karena apabila rencana A itu tidak sejalan dengan apa yang terjadi di dunia nyata, maka kamu bisa mencoba untuk mengikuti planning B, karena tidak apa-apa itu punya banyak perencanaan. Karena apabila ilmu tanpa perencanaan itu sama saja bohong, karena tidak ada pergerakan, tidak ada sebuah inovasi yang kamu lakukan pada dirimu apabila tidak ada yang kamu rencanakan. Nanti tidak ada tujuan, ya, tidak ada arah nanti kamu mau kemana apabila tidak ada perencanaan yang dari awal sudah kamu buat dalam dirimu, ya. Silahkan setiap anggota kelompok nanti menuliskan planningnya, terus silakan berdiskusi dengan teman-temannya, kira-kira kamu cocoknya di mana pekerjaan ini. Terus kalau misal kamu itu orangnya introvert, kira-kira pekerjaan apa yang cocok, ya, kamu diskusikan sama teman-temanmu, bertukar pikiran kira-kira apa. Misalnya kalau introvert, temanmu memberikan saran, misalnya, oh kamu cocoknya jadi penulis karena kan penulis kurang berinteraksi sama orang, yaitu kamu silahkan membuat planningnya. Nah, setelah berdiskusi kelompok mengenai itu planning, nanti ibu akan meminta atau yang mau membacakan planningnya di depan kelas, nanti ibu persilahkan ya, mungkin bisa 5 orang. Nanti tapi alangkah baiknya setiap kelompok itu ada perwakilan yang bisa mewakili temannya untuk membacakan planningnya nanti yang sudah dia tulis. Nah, setelah semua Anda sekalian sudah membacakan planningnya di depan kelas, terus kita akan menyimpulkan pertemuan kita kali ini, karena waktu sudah cukup ya dari keputusan waktu yang sudah kita sepakat di awal. Jadi setelah itu kita akan menutup kegiatan pada hari ini. Jadi nantinya pertemuan layanan selanjutnya itu mungkin 2 minggu ke depan lagi ibu akan memberikan layanan. Jadi nanti disesuaikan lagi sama jadwalnya Anda sekalian. Jadi mungkin sampai di sini pertemuan layanan kita pada hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan dan semoga apa yang Anda planningkan atau rencanakan itu semoga bisa terwujud di masa depannya. Amin. Nah, semoga sampai di sini apabila ada kesalahan yang ibu lakukan selama memberikan layanan, ibu meminta maaf sebesar-besarnya. Terus terima kasih atas partisipasi dan euforianya Anda sekalian telah mengikuti layanan hari ini. Semoga yang ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.